Jadi nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa via chat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik Bapak Ibu-ibu, mudah-mudahan pada malam ini semua saya yakin pasti pada perindu ke Baitullah. Jadi pada malam ini yaitu seminar dan syiar ke Baitullah, memantaskan diri menuju Baitullah, dan tentunya kita nanti ada sedikit tip-tip langkah mudah ke Baitullah. Bahkan insya Allah kita bisa berangkat dengan yang gratis dan berkali-kali. Dan mudah-mudahan yang hadir malam ini bisa segera datang, bisa mengunjungi ke Baitullah. Jadi berbicara tentang umroh, tentunya kita di sini terutama kita berbicara tentang umroh, bukan untuk haji, karena kalau untuk karena tema malam ini yaitu kita tentang ibadah umroh. Jadi berbicara mengenai umroh itu kalau kita lihat setiap tahun itu insya Allah pasti meningkat, apalagi kemarin telah pandemi sempat down atau ada kebijakan nggak bisa pergi berangkat umroh. Habis pandemi kemarin umroh itu melonjak, dan sebenarnya di sini yang kami tekankan bahwa ibadah umroh itu aslinya 100% gratis, tapi yang tidak gratis itu seperti akomodasinya, seperti tiket pesawatnya, hotel, dan yang lain-lain. Tapi di sini insya Allah nanti kita juga akan ada langkah-langkah gimana sih kita bisa berangkat umroh dengan uang seminimal mungkin atau bahkan bisa gratis. Insya Allah nanti akan kita bahas. Yang penting tujuan kita yaitu seminar dan syiar dulu, syiar Baitullah dulu, karena kita dengan mengajak orang menuju kebaikan, maka insya Allah kita akan dapat pahala yang berlipat ganda. Itu baru mengajak untuk kebaikan. Bahkan kita mengajak niat untuk umroh, karena pada dasarnya setiap manusia itu pasti punya cita-cita untuk berangkat ke Baitullah. Nah, dengan syiar dan seminar ini mudah-mudahan niat kita yang asalnya mulai kendor atau mulai berkurang dengan adanya syiar ini, mungkin nanti bisa dibantu teman-teman sekalian untuk syiar. Nah, untuk menjadikan hati kita dan niat kita tambah lebih kuat lagi, apalagi ini termasuk undangan dari Allah. Nah, undangan spesial, termasuk undangan spesial dari yang punya alam semesta dan seisinya ini. Nah, misal aja kita dapat undangan dari dari presiden, nggak usah presiden lah, dari gubernur atau bupati, kita pasti akan menyiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, apalagi ini undangan spesial yang mengundang langsung yang mempunyai dan menciptakan alam semesta ini. Nah, maka untuk itu kita persiapkan diri kita paling enggak dengan niat kita. Salah satu ikhtiar yaitu dengan mengikuti seminar dan syiar Baitullah ini termasuk sudah satu langkah yang spesial. Apalagi mungkin teman-teman ada yang belum punya paspor, mungkin bisa bikin paspor dulu, karena biaya paspor nggak terlalu mahal sekarang, karena biaya paspor itu cuma 350.000.
Nah, itu untuk 10 tahun. Nah, mungkin setelah kita punya paspor ya, jadi kita punya paspor. Kenapa kita punya paspor? Ya paling enggak kita lebih niat lebih lagi gitu, lebih giat lagi karena kita pasti kita nggak tahu rezeki itu dari mana arahnya, itu kadang nggak terduga dari mana-mana, itu insya Allah pasti akan ada rezekinya. Setelah kita punya paspor, mungkin kita pajang di lemari atau yang sering kita lihat. Nah, kalau sudah kita lihat, otomatis oh iya ya, saya punya paspor, tujuan saya niat umroh. Apalagi tadi di video yang pertama tadi ada dari Bapak Kiai, yaitu salah satu doa agar supaya setiap tahun kita bisa umroh. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hadirnya pada malam ini itu menambah semangat kita, semangat berdoa, paling enggak menambah semangat niat kita untuk menjalankan ibadah umroh. Baik, kita lanjut. Apa sih itu ibadah umroh? Ibadah umroh yaitu ibadah yang mengunjungi ke Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah, tentunya dengan syariat yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diawali dengan pertama yaitu niat ikhram. Niat ikhram itu ada niat di tempat-tempat tertentu atau ada istilahnya namanya mikot. Jadi tidak sembarangan bisa niat ikhram. Mungkin niat kalau dari Madinah di mikot, Bir Ali dan sebagainya. Terus syarat yang kedua setelah rukun tawaf rukun umroh yang kedua yaitu melakukan tawaf. Yang ketiga melakukan sa'i, yang keempat yaitu tahallul atau bersyukur, dan yang kelima dilakukan secara tertib. Jadi untuk ibadah umroh ini dijalankan secara berurutan, tidak bisa mungkin saya mungkin supaya enak nanti ibadah umrohnya saya potong rambut dulu biar semriping istilahnya kalau orang Jawa seperti itu. Jadi nggak boleh seperti itu, atau tawaf dulu atau sa'i dulu, harus secara tertib, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, bersyukur, dan dilakukan secara tertib serta amalan lain yang menyertainya. Terus apa sih hukumnya umroh? Ibadah hukum umroh yaitu diwajibkan sekali seumur hidup bagi orang muslim yang berkemampuan. Tentunya bagi orang yang berkemampuan ibadah umroh itu diwajibkan. Dan untuk umroh yang kedua dan selebihnya berhukum sunnah. Itu mengenai status hukum umroh. Terus syarat umroh apa? Yang pertama Islam, yang kedua dewasa atau balik, yang ketiga berakal sehat atau akil istilahnya, yang keempat merdeka. Insya Allah sekarang udah nggak ada budak ya kalau di Mekah tanah Arab atau di Indonesia, Allah udah nggak ada budak. Nah, terus yang kelima yaitu mampu. Nah, terus keutamaan umroh apa? Keutamaan umroh, salah satunya yaitu penghapus dosa, yaitu setelah kita ibadah umroh, nah insya Allah dosa-dosa kita akan terreset kembali, yaitu insya Allah kita akan bersih. Jadi karena Allah Maha Pengampun, insya Allah baik dosa kecil atau dosa besar, insya Allah akan terhapus, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia kecuali satu, yaitu dosa menyekutukan Allah. Selagi kita nggak menyekutukan Allah, insya Allah dengan menjalankan umroh ini dosa-dosa kita insya Allah pasti akan terhapus. Terus apalagi? Nah, kalau keutamaan yang kedua yaitu doa dan tempat mustajabah. Kalau di Indonesia atau di negara-negara lain mungkin
hanya ada waktu-waktu doa yang mustajabah, tapi kalau di tanah suci itu ada tempat yang mustajabah. Itulah kelebihannya kalau di tanah suci. Terus yang ketiga, dijauhkan dari kefakiran atau kemiskinan. Insya Allah setelah menjalankan ibadah umroh, kita akan dijauhkan dari kefakiran atau kemiskinan. Terus yang keempat yaitu umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti haji. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama dengan Rasulullah. Makanya kalau setiap umroh pada bulan Ramadan insya Allah penuh sekali. Bahkan hampir sama dengan ibadah haji. Terus yang kelima yaitu memperoleh ketenangan dalam hidup. Karena yang terpenting itu di samping kita kaya, di samping kita mampu, yang terpenting adalah hidup kita bisa tenang. Nah, itu yang paling utama. Biarpun kadang kita orang banyak uang, kita banyak uang, tapi kalau hidup nggak tenang, gimana, kan nggak enak. Jadi insya Allah dengan keutamaan umroh ini, yang pertama bisa menghapus dosa, doa dan tempat mustajabah, dijauhkan dari kefakiran atau kemiskinan, umroh di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah haji, dan memperoleh ketenangan dalam hidup. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada salah satu dari motivator kami, bahwa pada diri manusia itu ada 7 ketakutan. Ada 7 ketakutan pada diri manusia. Nah, ini menurut survei dari Bapak Jamil Al-Zaini, yaitu mungkin salah satu motivator nasional. Mungkin teman-teman di sini banyak yang tidak pada tahu Bapak Jamil Al-Zaini. Apa sih itu 7 ketakutan manusia itu? Yang pertama, takut miskin dan hidup berantakan. Yang kedua, tidak diampuni dosa, tidak masuk surga, tidak dikabulkan doa, tidak mendapatkan syafaat, tidak mendapatkan rahmat. Dan yang ketujuh yaitu tidak cukupnya amal soleh. Karena nanti pada hari kiamat, hari akhir, nanti yang ditimbang antara amal soleh dan amal salah. Mana yang lebih berat antara amal salah atau amal soleh. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini insya Allah termasuk mendapatkan timbangan amal soleh. Amin. Nah, untuk 7 takutan manusia ini insya Allah dapat terjawab dengan menjalankan ibadah umroh. Insya Allah bisa menjawab 7 dari ketakutan manusia ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk mulai tawaf. Mulai tawaf yaitu dimulai dari Hajar Aswad. Nah, ini saya garis di sini, biasanya ada garis garis hijau. Nah, ini mulai melaksanakan ibadah tawaf, berlawanan, memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam selama 7 kali putaran, tentunya dengan berzikir dan berdoa. Nah, setelah melakukan tawaf, setelah selesai tawaf, maka disunatkan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim. Nah, ini di belakang makom Ibrahim. Di sini di makom Ibrahim ya, beda dengan makam. Nah, kalau menurut riwayat lagi, makom Ibrahim ini yaitu tempat berpijaknya Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Jadi bisa naik turun sendiri. Terus setelah melakukan sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu disunatkan untuk minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, terus
kita melakukan niat sa'i umroh memulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Begitu juga sebaliknya dari Bukit Sofa ke dari Bukit Marwah ke menuju Bukit Sofa 7 kali. Nah, setelah melewati pagar warna hijau ini, jalur pilar hijau ini, maka disunahkan untuk laki-laki berlari-lari kecil sambil berzikir dan berdoa, khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak disunahkan, dan malah kalau bisa jangan, bahaya karena kalau perempuan. Nah, setelah melakukan sa'i, setelah itu melakukan tahallul atau potong rambut. Maka setelah itu rangkaian ibadah umroh selesai, dan insya Allah akan menjadikan ibadah umroh yang mabrurah. Amin. Nah, setelah selesai, karena biasanya itu ada beberapa hari di Mekah, maka bisa melakukan umroh yang kedua atau umroh kembali. Umroh kembali itu bisa diniatkan untuk diri kita sendiri atau bisa kita hadiahkan untuk orang tua kita. Gimana kalau orang tua kita yang sudah meninggal atau yang sudah yang masih hidup, kita hadiahin dengan umroh, walaupun mereka enggak kita datangkan ke tanah suci, tapi kita hadiahin, kita istilahnya kita badalin. Pasti insya Allah orang tua kita baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal pasti akan senang. Nah, itu rangkaian umroh. Baik umroh yang, karena umroh yang pertama yang belum pernah umroh itu termasuk wajib. Umroh yang kedua karena sunat, mungkin kita bisa badalkan buat orang tua kita atau saudara kita dan lain-lainnya. Terus samping itu, nah biasanya paket umroh juga nggak lengkap kalau nggak menuju Madinah. Salah satunya yaitu mengunjungi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ibaratnya itu seperti ada gas air matanya. Nah, karena tidak terasa kita pasti akan terenyuh dan meneteskan air mata karena kita bisa mengunjungi atau menziarahi makam kekasih Allah, yaitu Rasulullah Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan kedua sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu, nah di sini biasanya di samping mengunjungi makam Nabi Muhammad di Medina, itu biasanya juga kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Kalau keutamaan sholat di Masjid Nabawi sama, kalau dibandingkan dengan di masjid-masjid biasa itu 1000 kali lipat, kecuali di Masjidil Haram. Nah, apalagi kita bisa menjalankan ibadah sholat arba'in di Masjid Nabawi, insya Allah kita akan terhindar dari api neraka dan dari fitnah. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ini salah satu tip atau quote, Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk pergi ke Baitullah. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, bisa survei di sekitarnya, mungkin ada enggak yang kira-kira kita menurut pandangan dohiriyah kita secara secara kelihatan, kira-kira mampu berangkat ke Baitullah, tapi mereka belum berangkat ke Baitullah. Kira-kira ada enggak di sekitar kita, mungkin tetangga kita atau saudara-saudara kita, karena biarpun
uangnya banyak, tapi kalau belum terpanggil, maka insya Allah biasanya itu nggak akan ada hatinya itu nggak akan tergugah untuk berangkat ke Baitullah. Dan mudah-mudahan kita yang di sini ini bisa berangkat ke Baitullah dan meningkatkan niat kita untuk menuju ke Baitullah. Nah, baik, sebelum kita lanjut lagi, itulah sekilas mengenai umroh. Nah, karena kalau secara detail nanti ada di manasiknya. Nah, ini mungkin nanti ada yang tanya-tanya mengenai tentang umroh dan sebagainya. Mungkin bisa dicatat. Perkenalkan, saya juga nama saya Amir Fahmi. Saya kebetulan sebagai divisi umroh di TDR Group. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, bisa dicatat dulu. Iya. Coba hubungi hasil. Terima kasih, Bosku. Nah, mungkin bisa dicatat dulu sambil menyiapkan minum atau yang mau minum. Mungkin saya kasih waktu 30 detikan, kita lanjut lagi. Atau ada yang nanti ditanya-tanya sebelum kita buka tanya jawab, mungkin bisa nanti tanya via chat. Nah, untuk yang belum absen, silakan absen di agenda seminar.co.id /A/award atau bisa lihat di chat. Pastikan untuk absen menggunakan nomor HP waktu untuk mendaftar. Karena jika nomor HP yang tidak buat mendaftar itu biasanya tidak akan bisa untuk absen. Dan insya Allah bagi yang sudah absen nanti akan dikirimin review materi umroh pada malam ini. Baik, kita lanjutkan. Terus apa sih perusahaan kita? Nah, perusahaan kita yaitu di PT Indo Berkah Sukses Mulia atau lebih terkenalnya dengan Tour Travel Revolution. Terus sebagai apa kita PT Indo Berkah Sukses Mulia? Yaitu sebagai umroh organizer. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mendengar yang tidak asing lagi event organizer atau EO atau wedding organizer dan lain-lain sebagainya. Dan kita yaitu sebagai umroh organizer dengan nama perusahaan yaitu PT Indo Berkah Sukses Mulia, nomor induk. Nah, ini mungkin bisa difoto atau di screenshot. Nah, terus apa sih yang telah kita pernah raih di perusahaan PT Indo Berkah Sukses Mulia ini? Nah, tentunya apa sih yang sudah pernah kita raih? Yang pertama, alhamdulillah di PT Indo Berkah Sukses Mulia kita pernah 2 kali rekor muri nasional. Yang terakhir kemarin yaitu pada tahun 2019 dan juga sebagai penggerak UKM terbaik Young Creation menurut Kementerian Koperasi dan UKM, dan alhamdulillahnya juga di tahun 2019 juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM. Terus kita sering mendapatkan ranking 1 distribusi channel dengan penjualan terbanyak di beberapa perusahaan. Dan alhamdulillahnya kita sudah mempunyai jaringan dan komunitas se-Indonesia. Nah, sehingga TTR sekarang menjelma menjadi komunitas. Mungkin nanti teman-teman
ada yang punya jualan apa, kita bisa menjualkan seperti itu. Nah, terus kita lanjut. Nah, ini kantor kami, yaitu PT Tour Travel Revolution atau PT Indo Berkah Sukses Mulia. Kantornya, kantor pusat kami di Jakarta, Gedung DPP SAS, Jalan Darjo, nomor 115 BX, Jakarta Selatan. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang lagi main ke Jakarta atau yang berdomisili di Jakarta, silakan mampir ke kantor kami. Bahkan alhamdulillah kita rutin setiap hari Selasa mengadakan meet greet and sell atau meet greet Selasa, yaitu kita ada istilahnya materi-materi untuk marketing, pengembangan usaha untuk di komunitas Tour Travel Revolution. Nah, mungkin ini bisa dicatat alamat kantor kami. Terus layanan apa sih yang kita layani? Yang pertama yaitu tiket pesawat. Mungkin teman-teman yang ada yang sudah punya saudara di Medina atau di Mekah, tinggal cari tiket pesawatnya, kita bisa melayani di tiket pesawatnya aja. Atau teman-teman mungkin ada pramugari atau pilot yang sudah mempunyai tiket pesawatnya, butuh LE-nya aja, akomodasi driver dan transportasi, pokoknya akomodasi di Mekah dan Madinah kita bisa melayani juga. Nah, atau LE-nya aja. Atau mau yang paket all in, insya Allah juga kita bisa, yaitu tiket pesawatnya dan LE-nya dan plus perlengkapan umroh. Jadi udah bersih. Mungkin Pak, saya punya 20 jemaah nih, saya mau pesan paket kira-kira di Medina hotelnya sekian, hotelnya bintang ini, di Mekah bintang ini, terus akomodasinya seperti ini, seperti itu bisa gitu. Atau kalau nggak mau repot-repot lagi, bisa paket konsorsium, yaitu tinggal memasarkan brosur-brosur yang ada pada kita. Dan insya Allah brosur-brosurnya itu juga lengkap dengan tanggal keberangkatannya setiap bulan. Dan juga ada beberapa pilihan maskapai. Jadi enak gitu. Atau mau sudah punya tiket sudah punya paket sendiri sudah lengkap paketnya sendiri, tinggal mengurus visanya aja, kita juga bisa melayani visa umroh. Nah, baik, kita lanjut. Nah, tentunya kita belum merasa jadi yang terbaik atau Anda sekalian belum bisa jadi yang terbaik, tentunya jika belum bekerja sama dengan yang terbaik. Nah, ya tentunya paling enggak kita kalau ibaratnya kalau kita ingin jadi manusia yang baik harusnya cari guru-guru yang baik. Nah, kalau di usaha ya paling enggak kita harus bekerja sama dengan yang terbaik di bidangnya. Apa sih kerjasama dengan yang terbaik itu? Yang pertama yaitu kita bekerja sama dengan official partner yaitu PT Safina Dania Wisata. Mungkin di sini ada yang pernah dengar Dream Tour, Dream Aviation atau PT Safa dan Marwah. Nah, itu kita bekerja sama dengan PT Safina Dania Wisata. Legalitas lengkap, PPIU-nya dan provider visa sudah terakreditasi SOP dan layanan dan sudah termasuk tim certified. Untuk mendapatkan tim certified ini paling enggak membutuhkan pengalaman yaitu sekitar 20 sampai 22 tahun. Jadi SOP-nya yang penting SOP-nya sudah sesuai standar. Nah, itu bisa jadi
jamaah tidak buat kelinci percobaan, tidak buat untuk trial and error. Jadi karena SOP dan layanannya sudah termasuk mendapatkan tim certified. Terus track record terpercaya, alhamdulillah salah satunya yaitu kami telah pernah memberangkatkan Bapak Ridwan Kamil, Bapak Anies Baswedan, yang terakhir Bapak Yusuf Kala. Nah itu juga pernah berangkat dengan kami. Tiket pesawat dan hotel alhamdulillah sudah booking sampai akhir musim. Jadi alhamdulillahnya tiket pesawat dan hotel sudah booking sampai akhir musim. Jadi insya Allah untuk hotel yang seperti kasus-kasus kemarin, insya Allah hotel kita aman. Jadi tidak ada perpindahan hotel karena kemarin kasus-kasus kemarin banyak orang udah berangkat dengan pesan bintang 5, bintang 4, tapi sampai Medina Mekah mereka diganti dengan hotel dengan bintang yang lebih rendah. Bahkan ada juga yang sudah menginap di hotel 1 malam, tahu-tahu dipindah hotelnya, kan kasihan jemaah. Terus yang ini ke berikutnya yaitu Qualified Komite Akreditasi Nasional kan sebagai standar kelayakan usaha jasa perjalanan wisata sesuai peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah ini bermitra dengan pembiayaan syariah, umroh dulu, bayar setelah pulang. Jadi alhamdulillah di umroh kami ada pembiayaan syariah, artinya baik secara cicilan atau angsuran, itu yang sekarang jarang diterapkan di biro-biro umroh, hanya sebagian, tidak bisa semuanya untuk pembiayaan syariah dan umroh dulu bayar setelah pulang. Ini yang insya Allah nanti solusi banget. Kok bisa umroh dulu bayar setelah pulang, nanti akan kita jelaskan lebih detailnya. Nah terus juga sudah asuransinya asuransi syariah dan sudah cashless. Nah, jadi udah cashless untuk asuransinya. Dan ini juga mungkin banyak yang sudah tidak asing lagi dengan logo-logo yang di bawah, yaitu 5 Pasti, Asita, Ampuri, Kan, dan sebagainya. Kita lanjut. Nah ini untuk izin dari Kementerian Republik Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan penyelenggaraan perjalanan umroh, mungkin bisa dicatat atau di screenshot. Nah, nanti bisa dicek melalui aplikasi cerdas. Boleh di screenshot dulu. Baik, kita lanjut. Nah ini adalah Bapak Haji Muhammad Ardan Dahlan selaku ini yang saya lingkarin merah, Bapak Haji Muhammad Ardan Dahlan selaku CEO PT Indo Berkah Sukses Mulia, dan yang sebelahnya itu yaitu Bapak Umar Mukodam selaku pemilik PT Safina Dania Wisata. Nah ini juga Bapak Anies Baswedan waktu umroh bersama kami. Nah ini gedung Dream Aviation atau PT Safina Dania Wisata yaitu DMH Tower. Dan alhamdulillah gedungnya ini bukan cuma satu lantai kantornya bukan cuma satu lantai, tapi satu tower ini yaitu punyanya PT Safina Dania Wisata atau Dream Aviation yang dikelola oleh putra Bapak Umar Mukodam. Kita lanjut. Nah ini
MOU dengan Masjid Sunda Kelapa Jakarta Selatan. Nah, ini mungkin salah satu tip buat teman-teman saudara-saudara yang mau menjalankan bisnis travel umroh. Nah, bisa mendatangi masjid-masjid terdekat atau bisa mendatangi majelis-majelis taklim. Paling enggak kita pertama silaturahmi kita syiar mengenai tentang umroh, karena setiap manusia itu niat untuk ke Baitullah itu berbeda-beda. Ada yang niatnya hanya sekedar ingin banget sekali. Nah, supaya meningkatkan niat saudara-saudara kita untuk pergi Baitullah, paling enggak kita harus sering syiar ke Baitullah, paling enggak dengan kita melihat gambar-gambar atau keterangan-keterangan dari kita mengenai umroh dan sebagainya, insya Allah akan menyemangati teman-teman kita. Nah, ini salah satu tips ya, bisa teman-teman praktekin, mungkin ya bisa ke BKM, BKM masjid, pengurus majelis taklim, atau ke pesantren-pesantren, sambil silaturahmi dengan Pak Kiai-kiainya. Nah, insya Allah nanti siapa tahu Pak Kiainya, oh saya punya jamaah sekian ratus, kan bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Nah, terus ya, ini juga presentasi corporate dan pameran, dan juga bisa menjalankan karena kadang ada perusahaan-perusahaan yang sengaja itu setiap tahunnya itu pasti ada yang mengumrohkan karyawannya, tentunya karyawannya yang berprestasi atau mempunyai target-target tertentu. Nah, siapa tahu dengan perusahaan-perusahaan yang kita deketin ini bisa menjadikan syiar dan seminar umroh kita. Kita lanjut. Nah, ini juga umroh gratis untuk Hafiz Al-Quran. Alhamdulillah juga di PT Safina dan yang wisata ini kita juga memberangkatkan umroh gratis bagi para Hafiz Al-Quran. Mungkin di sini ada yang Hafiz Al-Quran. Nah, boleh di-chat apakah ada yang Hafiz Al-Quran, siapa tahu nanti akan dapat umroh gratis dari kami. Insya Allah ini termasuk nanti ada istilahnya umroh charity. Jadi untuk para hafiz Al-Quran, marbot musola, masjid, Pak Ustadz. Nah, itu istilahnya kalau di kita ada umroh charity. Nanti juga akan kita bahas apa sih umroh charity itu. Nah, kita lanjut. Nah, terus apa sih tip-tip untuk memilih umroh? Nah, pasti kalau kebanyakan ya 5 pasti umroh. Nah, pastikan izin travelnya, yaitu izin travelnya BPU-nya terdaftar di Kemenak. Nah, mungkin bisa dicek izin umrohnya di aplikasi cerdas, bisa di-download di Play Store. Di-download di Play Store jika izinnya tidak terdaftar di Kemenak, maka Biro Umroh tidak resmi. Terus pastikan jadwal umrohnya, sudah ada tanggal keberangkatannya di setiap brosurnya, karena kadang banyak umroh-umroh yang keberangkatannya brosurnya dia tidak mencantumkan tanggalnya. Pastikan ada tanggal keberangkatannya. Nah, pastikan terbangnya sudah bookseat, bahkan beberapa market travel flag, dan alhamdulillah di sini kami sudah bookseat 1 musim, bahkan beberapa maskapai sudah kita charter. Nah, juga yang ini pastikan hotelnya, alhamdulillah kita juga udah kontrak hotel 1 musim di Mekah dan Madinah, jadi insya Allah aman, tidak akan ada pergeseran hotelnya. Terus pastikan visa umrohnya, dan alhamdulillah di PT Safina Dania Wisata ini
sebagai provider visa terbesar di Indonesia. Bahkan kita jika hari ini daftar, besok mau berangkat, selagi masih jam kerja, insya Allah kita bisa membuatkan visanya. Jadi sehari insya Allah bisa jadi, selagi ada uangnya, ada seatnya, dan sudah punya paspor, tentu kita bisa membuatkan visa dalam 1 hari atau 2 hari selagi jam kerja. Terus kita lanjut. Nah, untuk pembayaran, alhamdulillah kita ada pembayaran istilahnya 5C. Jadi pembayarannya fleksibel. Apa sih itu 5C? Nah, untuk pembayaran 5C itu yang pertama cash atau tunai langsung, pilih tanggal keberangkatan. Ini kan sama yang tempat-tempat lain, Pak. Nah, kan gitu. Nah, terus yang kedua, alhamdulillah kita ada kredit syariah DP mulai 36 juta. Kita bisa berangkat dulu, sisanya tentunya diangsur atau dicicil. Untuk cicilan bisa sampai 3 tahun. Tentunya kita sudah bekerja sama dengan lembaga pembiayaan syariah yang terdaftar di OJK. Terus yang ketiga yaitu COD. Apa sih COD? Sepertinya kok nggak asing lagi ya COD ya. Kalau di istilah paket. Nah, kalau di paket kan cash on delivery, tapi di sini di umroh kita ada COD. Apa itu COD? Yaitu cash on destination, yaitu umroh bayar setelah sampai di tanah suci atau setelah pulang. Kira-kira untuk umroh COD ini solusi atau solusi banget, karena kan bayar setelah sampai. Nah, mungkin bisa di chat. Nah, kira-kira solusi atau solusi banget, sambil saya minum, mungkin bisa di chat. Karena ini COD ini sangat berguna ya untuk apa yang suka melakukan penjualan online. Jadi mungkin ada beberapa jamaah yang mau daftar via online. Nah, mereka tanya, kalau penipuan gimana? Kan bisa pakai itu, Pak, COD, bayar setelah pulang. Kan belum bayar, Pak, bayarnya setelah pulang. Insya Allah kan pasti solusi banget. Nah, emang kemarin waktu kita seminar di Kendari ada salah satu jamaah umroh, dia itu emang beberapa kali sudah tertipu istilahnya, dan alhamdulillah berangkat bersama kami dengan cara pembayaran COD, cash on destination, dan alhamdulillah mereka jadi berangkat dengan COD. Jadi kan ini jadi bagaimana customer yang ya kayak tahun-tahun kemarin sebelum-sebelumnya itu kan banyak penipuan-penipuan yang berkedok atas nama umroh. Nah, dan untuk COD ini tenangnya untuk para jamaah kan jadi itu nggak khawatir istilahnya. Jadi mereka kan bayarnya setelah sampai tanah suci atau setelah pulang. Kira-kira kan insya Allah pasti akan jadi solusi benar. Nah, jadi insya Allah jamaah nggak akan tertipu, apalagi yang mungkin kita yang belum kenal atau apa, nah, seperti via online dan sebagainya gitu. Terus yang C yang keempat yaitu komisi, yaitu kita berkesempatan umroh gratis berkali-kali, tentunya dengan bergabung menjadi komunitas seminar dan syiar ke Baitullah. Nah, dengan bergabung dengan komunitas seminar dan syiar Baitullah, insya Allah kita bisa mengajak saudara-saudara kita nanti insya Allah dapat komisi atau ujroh. Nah, insya Allah dengan ujroh itu kita bisa berangkat umroh gratis.
Nah, ini juga banyak beberapa teman-teman travel umroh, mereka itu kalau menjalankan istilahnya bisnis umroh, mereka itu tidak menjalankan bisnis, tapi meniatkan untuk melayani tamu Allah. Insya Allah dengan niat kita ibadah, kita tidak ya kita istilahnya butuh uang, tapi tidak semua seperti istilahnya dengan kita niat syiar, insya Allah kita dapat pahala dan insya Allah juga kita dapat komisi. Nah, itu tujuannya itu. Karena kalau dihitung-hitung dengan materi, biasanya nggak akan ketemu, nggak akan dapat. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, untuk melayani tamu Allah, insya Allah pasti akan dipermudah. Dan terus yang C yang kelima yaitu charity. Apa sih untuk umroh charity itu? Umroh charity yaitu umroh donasi dari masyarakat, misal untuk masjid, untuk marbot masjid, kiai, ustadz, dan para hafiz. Nah, untuk umroh donasi dari masyarakat ini mungkin bisa dari tim kami atau dari Anda sekalian, ada yang mempunyai kelebihan harta dan mau mengumrohkan para hafiz atau para kiai, kita bisa menyalurkan dan juga Anda bisa menyalurkan untuk umroh charity ini, untuk pembayaran 5 charity ini. Kita lanjut. Nah, ini mitra kami yaitu Saudi, Lion Air, Badi Air, Bank DKI, Bank Muamalat. Nah, ini umroh bayar setelah pulang. Ini juga kemarin bulan Februari bersama Yayasan Pendidikan Al-Faqih, Kiai Haji Abdullah Faqih Husain. Ini juga kami bayar setelah pulang. Nah, ini juga ada umroh white label. Apa sih umroh white label? Nah, umroh white label itu bisa menggunakan nama istilah nama atas nama Anda sendiri, mungkin atas nama majelis taklim Anda atau nama keluarga Anda juga bisa, tapi ada syaratnya minimal 20 jamaah seperti ini, yaitu AAJ Tour and Travel dari Kendari. Nah, ini yang kemarin yang sempat beberapa kali tertipu, tapi alhamdulillah berangkat bersama kami. Ini juga memakai umroh white label, yaitu atas umroh bersama Yayasan Pendidikan Islam Separak, Kiai Haji Abdullah Faqih Al Husain. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah ada rencana buka cabang di daerah seperti Palembang? Insya Allah untuk Palembang ada perwakilan dari kami, Pak. Sudah ada perwakilan dari kami untuk di daerah Palembang. Karena alhamdulillah di PT Indo Berkah itu sudah sekitar 300-an cabang dan perwakilan. Nah, nanti untuk Makassar, Sulawesi, nanti bisa chat lewat HP saya, Pak. Nanti kami cek, Pak, untuk lebih detailnya. Insya Allah juga Makassar, Sulawesi, insya Allah juga ada.
Di Palembang juga insya Allah udah ada, nanti bisa di chat di nomor saya di 0823 2535 4879. Nah, nanti untuk apa yang di kota-kota mana bisa hubungi saya di sini di nomor itu, atau ada yang ditanya-tanyakan. Oh, nanti untuk sistem freelance-nya dan afiliasinya nanti kita jelaskan setelah ini, Pak. Nah, juga bonusnya atau ujrohnya nanti kita jelaskan setelah ini. Baik, kita lanjut. Nah, kayaknya udah semangat ya Bapak Bustomil Arifin. Kalau boleh tahu Bapak Bustomil Arifin dari kota mana, Pak? Oh, Makassar atau Sulawesi ya, Pak. Oh, baik, Pak. Siap. Nah, baik, kita lanjut. Nah, fakta terupdate yaitu lebih dari 100.000 jamaah per bulan di Indonesia. Terus bisnis apa yang tepat? Yaitu tentunya bisnis travel umroh. Tentu kalau kita menjalankan bisnis travel umroh tersendiri, ada tantangannya. Tantangannya itu apa sih untuk bisnis umroh? Kalau kita menjalankan sendiri, nanti untuk apakah syarat tertentu jika agen atau afiliat nanti kita jelaskan setelah ini, Pak. Oke, siap. Tantangannya apa untuk bisnis umroh itu sendiri? Yang pertama, tentunya kita harus mempunyai koneksi baik di Mekah atau Madinah, nah, terus juga di Indonesia. Terus modalnya juga cukup besar karena kalau kita memberangkatkan jamaah, kita paling enggak harus booking pesawat dulu, terus booking hotel dulu. Nah, kalau kita enggak booking dulu, nanti kasihan jamaahnya enggak bisa berangkat. Terus trial error. Nah, ini yang paling yang paling susah, paling mahal istilahnya. Masa sih kita buat kelinci percobaan, buat trial error jemaah kita calon tamunya Allah. Nah, masa sih kita buat percobaan? Nah, ibaratnya kalau kita mau masak roti, kalau kita nggak tahu resepnya, rotinya pasti akan bantet. Nah, dengan kalau kita bergabung bekerja sama dengan yang sudah mempunyai SOP atau istilahnya udah tim certified, insya Allah kita sudah tidak trial error lagi. Kita tinggal menjalankannya. Nah, terus solusinya apa? Solusinya yaitu sebagai umroh konsultan. Apa sih umroh konsultan? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail, yaitu sebagai umroh konsultan, seminar dan syiar Baitullah. Nanti kita jelaskan apa sih umroh konsultan itu. Nah ini kita kadang bikin status gabut di rumah mau umroh, tunjuk tangan daftar hari ini, insya Allah besok langsung berangkat. Tentunya yang saya bilang tadi, yang penting kita sudah punya paspor, kita punya uang dan ada seat, besok bisa berangkat selagi ada seatnya gitu. Karena visa 1 hari kita bisa membuatkan visanya. Nah, ini perlengkapan yang didapat dari kita, yaitu tas besar, tas kecil, koper besar, koper kecil, juga tas untuk sendal, juga ada outer untuk perempuan, dan juga ada kain batik. Untuk batiknya ini bisa berupa kain atau sudah jadi. Ini perlengkapannya. Ada kain batik, ada sabuk, buku manasik dan sebagainya.
Nah, ini bersama Hafiz Al-Quran. Nah, untuk handlingnya alhamdulillah kita layanin dari keberangkatan ataupun waktu kedatangan. Waktu berangkat handlingnya dilayani, waktu pulang juga handlingnya dilayani dengan penuh. Apalagi kalau waktu pulang kan kasihan dia mau udah capek-capek, masa sih suruh ngurusin koper di bandara. Nah, alhamdulillahnya kita untuk handling full dari berangkat sampai kedatangan. Nah, kita dengarkan video berikutnya. Alhamdulillah ya, satu pesawat hampir biru semua. Semoga aja kita bisa datang mengunjungi Baitullah bersama-sama. Lanjut. Nah, ini beberapa kemarin brosur-brosur kami tanggal 13 Mei yang terakhir ini ada 29 April bersama Lion tentunya sudah berangkat ini. Nah, ini tanggal 26 April udah, tanggal 13 Mei insya Allah 3 hari lagi ada keberangkatan bersama Batik. Nah, ini paket konsorsium 14 Mei juga ada keberangkatan dan tanggal 17 Mei. Istilahnya ini termasuk akhir musim ya, karena habis ini umroh akan ditutup karena akan melayani tamu Allah, yaitu untuk ibadah haji. Ini udah keberangkatan sudah, ini dari Garuda ini terakhir tanggal 14 Mei, Saudi Airlines, maaf, dari Saudi Airlines terakhir tanggal 14 Mei. Nah, terus ini untuk paket istilahnya paket awal musim umroh setelah umroh dibuka untuk dari ibadah haji, yaitu ini ada jadwalnya, yaitu untuk di bulan Agustus ada tanggal 5, 7, 12, 14, 19, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 keberangkatan. Untuk bulan September bersama Garuda ada sekitar 9, bulan Oktober ada 9 keberangkatan juga. Untuk bulan November ada 3 keberangkatan, untuk Desember ada 4 keberangkatan. Ini baru dari maskapai Garuda. Untuk maskapai yang lainnya kita belum keluar, baru sementara dari maskapai Garuda. Ya, jadi tiap bulan insya Allah kita ada keberangkatan, mungkin bahkan hampir setiap minggu ada keberangkatan, malah satu minggu bisa 2 kali. Nah, karena sampai 9 kali itu bulan Desember dan bulan September dan Oktober. Nah, ini juga ini sudah berangkat, yaitu 30 April kemarin.
yaitu apa? Umroh plus Safina, umroh plus Turki, maksudnya sekalian apa? Ke Turki. Nah, tentunya teman-teman yang ada yang kemungkinan dari apa keberangkatan dari kota-kota lain selain Jakarta dan Surabaya, karena kebanyakan yang paket kita jual ini, paket umroh ini keberangkatan dari Jakarta atau dari Surabaya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan tiket add-on, atau kalau enggak jika di tempat saudara atau teman-teman ada apa bandara internasional yang melayani penerbangan internasional, bisa menggunakan bandara masing-masing, tapi minimal 20 atau 40 jamaah umroh bisa dilakukan penerbangan dari bandara masing-masing. Terus gimana kalau kita dari Ambon, dari Balikpapan, dari Banda Aceh, untuk keberangkatan dari Jakarta kita bisa menggunakan untuk apa supaya nggak membengkak biaya di tiket pesawatnya, kita bisa menggunakan tiket add-on. Apa sih itu tiket add-on? Tiket add-on itu yaitu apa? Tiketnya insya Allah nanti sudah tidak akan naik turun. Jadi udah aman. Jadi kita sekarang semua udah beli tiket harga dari misal dari Batam harga 2.420 dan itu biasanya untuk maskapainya akan terkonek dengan maskapai induk. Jadi kita insya Allah nggak akan ketinggalan pesawat dan harganya sudah stabil, daripada misal kita besok berangkat atau satu minggu mau berangkat kita baru tiket secara biasa itu harganya bisa naik turun. Tapi kalau dengan tiket add-on ini harganya sudah stabil. Nah, ini beberapa tiket add-on. Dan berbicara mengenai ujro atau komisi, berapa sih besarnya umroh apa ujronya atau komisi? Nah, sebagai umroh konsultan, ujrohnya yaitu sebesar 3 juta per jamaah. Terus apa yang didapat untuk ujroh sebesar 3 juta jamaah untuk sebagai umroh konsultan ini? Yang pertama yaitu mendapatkan apa istilahnya aplikasi marketplace umroh. Jadi dari marketplace umroh ini Anda bisa menyebar brosur-brosurnya dan sudah dapat komisi. Komisi di apa? Atau mungkin teman-teman sudah ada yang mempunyai biro umroh juga bisa memasukkan paketnya di marketplace umroh kami. Komisi beragam tergantung profit dari travel. Nah, kecuali kalau yang ada paket konsorsium. Yang ada paket konsorsium itu pasti ujronya komisinya yaitu sebesar 3 juta. Kecuali mungkin dari teman-teman ada yang punya biro umroh, oh saya mau dong dimasukkan brosur saya di marketplace, tentunya teman-teman pasti akan mengasih komisi ke kami berapa gitu. Yang penting kan teman-teman member ini bisa menjual dan tentunya bisa mendapatkan ujroh. Tapi kalau yang dari yang ada tulisannya konsorsium pasti untuk bonusnya komisinya yaitu sebesar 3 juta. Kita lanjut, fasilitas umroh konsultan itu apa sih? Nah, ini fasilitasnya umroh konsultan.
Yang pertama hak afiliasi atau komisi hingga sampai 3 juta per jamaah, yaitu mendapatkan hak afiliasi atau komisi hingga 3 juta rupiah. Terus yang kedua ini yang sangat penting, yaitu komunitas dan mentoring. Nanti akan di-mentoring terus. Kita ada komunitas khusus, yaitu baik di WA Group atau di Telegram dan sebagainya. Jenjang karir UC. Untuk setelah UC itu ada jenjang karirnya, yaitu sebagai manajer UCM atau umroh konsultan manajer. Karena tentunya jika semakin banyak jamaah atau semakin banyak UC, kita tidak bisa menghandle semua. Tentunya dengan partisipasi Anda sekalian, Anda bisa menjadi sebagai manajer umroh konsultan. Kita ada WA grup khusus untuk umroh konsultan ini, ada update info, brosur, dan konsultasi. Nah, ini yang terpenting juga konsultasi. Nah, di situ juga ada Bapak Arslan Dahlan. Terus pendampingan ke majelis taklim atau corporate, akses sistem marketplace umroh. Nah, seperti yang tadi kami beritahukan, yaitu mendapatkan akses sistem marketplace umroh TTR. Dengan istilahnya nanti bisa mempunyai username sendiri untuk masuk ke akses sistem marketplace umroh TTR. Nah, link affiliate, dapat link affiliate, baik itu undang seminar dan promo, cukup sebar link. Nah, mungkin teman-teman di sini yang menghadiri seminar ini ada yang mendapatkan dari WA link pendaftarannya, boleh dijawab. Nah, setelah dapat dari WA, setelah klik linknya, nanti kan teman-teman daftar. Setelah daftar itu dapat link meeting Zoom-nya. Setelah itu juga dapat juga link untuk mengundang teman-teman. Nah, itu untuk linknya. Bisa buat mengundang teman-teman. Jadi cukup mengundang dan cukup sebar. Nah, jika sudah mempunyai link undangan itu, cukup sebar dan maaf sebentar. Nah, link affiliate ini cukup teman-teman yang sudah mendapatkan link affiliate untuk mengundang seminar bisa mengundang dengan link masing-masing. Nah, bisa itu termasuk juga sudah menjadi bagian syiar dan seminar dan syiar Baitullah. Kita lanjut. Terus apa syaratnya untuk menjadi umroh konsultan atau UC? Syaratnya yaitu daftar jadi jamaah umroh TTR. Nanti kita gimana sih daftar jadi umroh TTR? Nah, itu syarat untuk menjadi UC atau umroh konsultan. Jadi dengan daftar jadi jamaah umroh TTR, Anda sekalian nanti mempunyai hak afiliasi dengan komisi hingga 3 juta 3 juta rupiah per jamaah. Enak apa enak? Nah, kita dapat ibadah, dapat berangkat ibadah. Setelah dapat berangkat ibadah, kita mengundang teman, mengajak teman ibadah umroh, kita dapat komisi 3 juta per jamaah. Apalagi kalau kita dapat 10 jamaah udah 30 juta. Nah, kan tinggal nambahin dikit, kita udah berangkat umroh. Karena biasanya kalau kita mengajak teman, mereka berangkat satu orang, biasanya mereka pasti
ajak istri atau suaminya atau ajak teman-temannya. Jadi seperti itu. Jadi syaratnya untuk menjadi umroh konsultan yaitu daftar jadi jamaah umroh TTR. Nah ini juga free system mitra TTR multiply yaitu 50% profitnya. Jadi TTR multipay ini Anda bisa menjalani bisnis tiket pesawat, voucher hotel, tur wisata, tiket KAI, tiket pelni, tiket umroh, top up e-money, payment point, online bank. Nah terus nah ini tadi sebentar. Ini kan syarat daftar jadi jamaah umroh untuk mendapatkan 3 juta rupiah. Tapi nanti juga seandainya Anda belum mempunyai uang untuk jamaah umroh, Anda juga bisa menjadi syiar seminar seminar dan syiar ke Baitullah. Jadi Anda juga sudah mempunyai hak untuk menjalankan bisnis umroh. Samping itu juga ini tadi mendapatkan free sistem mitra TTR multiply sebesar 50% profit. Nah, misal tiket pesawat ini dapat komisi dari maskapai 100.000, Anda dapat 50.000. Enak apa enak? Nah, misal kalau biasanya kita dari beli online dari ya pokoknya online lah, biasanya kita nggak dapat komisi, tapi kalau kita punya sistem ini kita bisa mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang kita jalankan. Jadi di sistem TTR multipay ini ada sekitar kurang lebih 30 lini bisnis yang kita bisa jalankan. Nah, untuk umroh konsultan UC biaya registrasinya yaitu sebesar 6 juta rupiah. Dan biaya registrasi ini 6 juta rupiah ini itu 100% murni buat voucher umroh. Jadi saya tekankan lagi, jadi untuk jadi UC ini sementara ini belum ada biaya administrasinya, yaitu karena biaya registrasi sebesar 6 juta ini 100% murni untuk voucher umroh. Jadi nanti teman-teman jika mau ambil paket umroh yang harga misal harga 30 juta, jadi nanti tinggal bayarnya dikurangin 6 juta, yaitu tinggal 26 juta. Nah ini. Terus free system ticketing senilai senilai 1 juta, yaitu TTR multipay tadi, sistem ini. Pembinaan seminar dan syiar jadwal reguler setiap Jumat jam 7. Syarat dan ketentuan no refund. Berlaku untuk pengurangan harga umroh, TTR, pelunasan yaitu cash, COD, cicilan, komision. Nah, dari sampai sini ada yang ditanyakan mengenai umroh konsultation, umroh konsultan. Sebelum kita lanjut, mungkin bisa di chat atau bisa di unmute yang mau tanya. Silakan yang mau tanya sebelum kita lanjut. Karena habis ini itu juga nanti ada penjelasan tentang umroh konsultan manajer. Samping juga ada registrasi pendaftaran untuk registrasi pendaftaran atau link pendaftaran.
itu nanti kita akan jelaskan juga mengenai umroh konsultan manajer. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Baik, kita lanjut. Kayaknya sudah paham semuanya. Mudah-mudahan insya Allah paham semuanya. Jadi saya ulangin kembali untuk umroh konsultan biaya registrasi sebesar apa? Sebesar 6 juta rupiah itu 100% voucher umroh. Jadi untuk pengurangan biaya umroh nanti free system tiket, pembimbingan seminar, syarat dan ketentuan no refund. Terus berlaku untuk pengurangan harga umroh TTR yaitu pelunasan 4C. Jadi seperti ini apa untuk biaya 6 juta itu istilahnya nanti apa sebagai pengurangan dari nilai harga jumlah. Kalau refund mungkin saya nggak bisa berangkat, saya bisa buat anak saya boleh kalau di untuk keluarganya nanti bisa atau diwakilkan ke keluarganya. Nah untuk promo hari ini yang daftar itu akan dapat free logam mulia sebesar 0,1 gram dari EOA Gold. Nah untuk apa? Dan paket data umroh 5 GB selama di Tanah Suci nanti bisa dipakai. Untuk pendaftarannya caranya yaitu silakan ketik agendaseminar.co.id/order, setelah itu masukkan kode promo UCTTR. Nah untuk promo hari ini karena hari ini udah malam, insya Allah untuk promonya akan diperpanjang sampai besok tanggal 11 yaitu sampai jam 12 siang. Jadi ada kesempatan silakan isi form order dulu. Jadi yang isi form order ini bisa menjadi UC atau menjadi peserta siar seminar. Kalau menjadi UC, insya Allah nanti akan dapat setiap ada jamaah yang Anda undang, Anda ajak, Anda dapat komisi atau ujroh sebesar 3 juta. Tapi jika Anda hanya mendaftar agenda seminar isi form order ini dan jika Anda belum melakukan pembayaran, jika Anda mengajak jamaah tetap ada apresiasi dari kami yaitu ya paling enggak mungkin karena belum jadi UC antara komisi nanti juga dapat komisi antara 1 juta atau 1,5 sampai 1,5 juta. Nah, enak. Pokoknya yang penting isi agenda seminar.co.id /order dulu, masukkan kode promo. Mudah-mudahan kalau masih ada keraguan karena promonya sampai besok jam 12 siang, insya Allah malam ini bisa sholat istikharah atau sholat sunnah 2 rakaat agar minta ditetapkan hatinya, dikuatkan niatnya atau minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk link pendaftarannya bisa diklik di chat di http agendaseminar.co.id /order kode promo UCTTR.
Gunakan nomor HP yang sama atau gunakan nomor HP yang sama dengan nomor saat daftar di seminar. Mungkin kalau ada yang WA saya belum bisa membalas nomor WA-nya. Mungkin nanti bisa WA saya setelah acara atau besok pagi juga bisa. Yang penting silakan order dulu di agendaseminar.co.id garing miring order. Mungkin saya kasih waktu 2 menit untuk sebelum kita lanjut. Silakan bisa dilihat di chatnya, gunakan kode UCTTR. Yang penting isi order dulu sambil dipikir, belum bayar juga tidak apa-apa. Yang penting isi form order dulu. Karena jika sudah isi form order sudah menjadi anggota syiar dan seminar dan syiar Kebaitullah. Dan jika insya Allah besok sampai jam batas waktu jam 12 yang sudah biaya yang sudah pembayaran registrasi sebesar 6 juta, maka dia sudah berhak menjadi sebagai UC Umroh Konsultan. Nah, ini nanti jika yang sudah bayar nanti akan dapat invoice seperti ini dan akan dikirim beserta emasnya ke alamat Anda sekalian yang sudah registrasi dan yang sudah bayar tentunya akan dapat invoice seperti ini. Baik, kita lanjut. Kalau apakah ada yang masih perlu dipertanyakan? Ada yang dipertanyakan? Silakan di mute atau dihidupkan. Atau jika nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi. Jadi saya ulangin, untuk pendaftaran ini silakan klik di chat, ada itu tadi agendaseminar.co.id garis miring order, masukkan kode promo UCTTR dan masukkan nomor HP yang sama dengan nomor saat daftar di seminar. Yang tidak bisa daftar nanti bisa hubungin ke nomor saya yaitu di 0823 25 0823 25 35 48 79. Nah, itu nomor saya. Silakan dicatat. Kita lanjut.
Nah, apa sih itu umroh konsultan manajer? Nah, umroh konsultan manajer yaitu bagi yang sudah jadi UC, umroh konsultan, dan sudah mendaftarkan 10 UC, maka berhak menjadi umroh konsultan manajer. Nah, ini kok sepertinya kok kayak LNM, tapi ini bukan LNM. Karena kan tentunya tadi yang seperti saya bilang, kami tentunya butuh tim karena kami tentunya tidak bisa menghandle semuanya dan kami butuh tim untuk apa bagi Anda sekalian untuk mengelola UC-UC. Jadi telah mendapatkan 10 UC, maka Anda berhak menjadi sebagai manajer UCM. Terus untuk UCM ini komisinya sebesar 3,3 juta rupiah. Yaitu sebagai istilahnya kita tambahin 300 sebagai apresiasi dari kami karena Anda telah bisa membimbing 10 jamaah umroh. Nah, dari 10 jamaah umroh itu nanti jika mereka mendaftarkan jamaah, otomatis insya Allah Anda dapat komisi 300.000, dapat biaya pembinaan 300.000 setiap usia mendaftarkan jamaah umroh. Enak apa enak? Nah, insya Allah jadi solusi banget ya. Nah, karena kan insya Allah kalau umroh itu kalau kita sudah menjalankan umroh, jika sudah mendapatkan jamaah dan jamaah itu puas, insya Allah tanpa kita iklan, tanpa kita itu insya Allah pasti jamaah yang lain akan datang dengan sendirinya ke kita. Karena kan dari mulut ke mulut seperti itu. Nah, terus ada juga pelatihan sebagai tour leader. Untuk pelatihan dari TL ini tour leader itu ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Dan untuk yang berbayar biasanya juga dapat sertifikat sebagai tour leader dan juga mendapat kesempatan menjadi tour leader untuk mengikuti jamaah umroh. Malah umrohnya gratis dan dapat bayaran kalau menjadi tour leader. Terus akumulasi mendapatkan akumulatif growth FOC. Apa sih FOC itu? Nah, kalau mungkin yang teman-teman yang sudah ada di agen biro-biro umroh pasti tahu FOC, atau yang pernah bisnis tiket pesawat pasti ada FOC. Nah, FOC adalah free on charge. Nah, jadi biasanya setiap tiket pesawat dari maskapai itu kalau dari biasanya dapat gratisan itu kalau mendapatkan 40 orang. Itu dari maskapai dapat gratisan tiketnya, dari travelnya juga dapat gratisan umrohnya. Terus untuk grup FOC ini bisa diakumulatifkan. Nah, jadi kan enak gitu. Jadi kalau dapat FOC ini biasanya ya dapat gratis, benar-benar gratis, dan juga dapat komisi. Nah, kalau biasanya ada sistem kadang ada yang 10 gratis 1, itu biasanya kan hanya dapat gratisnya, tapi tidak dapat komisinya, seperti itu. Tapi kalau untuk FOC ini, untuk 40 orang ini free, gratis, dan dapat komisi dari jamaah yang kita berangkatkan. Nah, ini contohnya seperti ini bukan MLM ya, ini hanya sebagai contoh. Ini bukan berarti kaki kanan, kaki kiri harus seimbang, tapi ini hanya gambaran, cuma contoh aja. Nah, ini misal sebagai Anda. Nah, ini contoh untuk mendapatkan akumulatif grup FOC 40 dapat gratis 1. Misalkan Anda cuma dapat 5 jamaah umroh. Terus ini mendapatkan 5 jamaah umroh, baru 10. Nah, ini dapat 5 jamaah umroh. Ini dapat 10 jamaah umroh, baru 25.
Terus ini dapat 15 jemaah umroh. Totalnya berarti totalnya sama dengan 40. 40. Maka yang dapat gratis yaitu Anda yang dapat gratis. Enak apa enak? Terus misal lagi ini dapat 5. Ini dapat buat warna biru, warna lain aja yang ini. Nah, ini dapat Anda dapat 5, ini dapat 35. Nah, ini jadi ini totalnya kan 40. Tetap yang berangkat yaitu Anda. Kecuali mungkin ini ganti warna hijau. Ini Anda dapat cuma satu. Terus si ini dapat 40. Nah, ini yang berhak dapat FOC siapa? Yang berhak dapat FOC yaitu yang ini, yang dapat 40. Tapi untuk tentunya untuk yang dapat FOC ini gratis, tentunya ada syaratnya, yaitu syaratnya apa? Syaratnya harus sudah mengikuti pelatihan sebagai tour leader, LD istilahnya, tour leader, TL, sebagai TL. Sebagai TL. Karena tentunya kami tidak membiarkan para jamaah kami dipimpin orang yang belum berpengalaman. Makanya kami syaratkan untuk yang dapat gratis yaitu paling tidak sudah pernah mengikuti pelatihan TL, baik yang berbayar atau yang gratis. Nah, itulah untuk umroh sebagai umroh konsultan manajer. Baik, sampai sini sudah paham? Ada yang ditanyakan? Mungkin bisa di di mute suaranya. Baik, kita lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Nah, ini langkah-langkah mudah menuju Baitullah berkali-kali. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkahnya yang pertama, umroh hanya bayar 6 juta, terdaftar sebagai UC. Bisa enggak? Insya Allah bisa. Umroh registrasi besar 6 juta, terdaftar sebagai UC, terus mendapatkan 10 jamaah, akumulasi komisi 3 juta kali 3 juta kali 10 yaitu sebesar 30 juta dengan biaya registrasi umroh, pendaftaran umroh tadi yang pertama 6 juta, totalnya menjadi 36 juta. Sedangkan paket umroh paling ada yang 34 juta, ada yang 32 juta, bahkan ada yang 30 juta. Kalau 30 juta maka masih dapat uang saku juga, masih dapat uang saku 6 juta. Nah, seperti itu. Terus UCM, biaya pembinaannya, nah kalau sebagai UCM maka Anda dapat 300.000 kali 10, 3 juta. Nah, berarti 39 juta kalau sebagai UCM. Terus yang kedua yaitu DP 6 juta atau biaya registrasi 6 juta. Nah, DP 6 juta.
plus biaya admin dan asuransi sekitar 1 jutaan, asuransi sekitar total 8 jutaan. Berangkat umroh bisa, insya Allah bisa. Tapi berangkat umroh dulu, pulang program, angsur mulai. Tapi setelah pulang kita harus melakukan angsuran atau cicilan, bisa dimulai dari 1 jutaan sampai periode kita bisa angsur, periode bisa 1 tahun sampai 3 tahun tergantung kemampuan kita. Jadi dengan total 8 jutaan, insya Allah kita bisa berangkat umroh. Tapi setelah itu kita harus melakukan angsuran atau cicilan. Angsur bisa didaftar. Apakah angsuran bisa didaftar melalui satu jamaah? Melalui dari mendaftarkan satu jamaah, kira-kira bisa? Tentunya insya Allah pasti bisa. Apalagi angsurannya sekitar 1 jutaan. Karena kalau kita mendaftarkan satu jamaah, komisinya sebagai UC yaitu 3 juta, kita masih dapat 2 juta. Itu juga tips juga, mungkin supaya kita lebih enak, kita datang ke kiai atau ke ustadz. Nah ini saya punya program umroh nih, kamu jika ada jamaah, saya kasih bonus 1 juta. Sedangkan kita dapat bonus 3 juta, kan kita masih dapat bonus 2 juta. Kita kasih ke ustadz atau kiai 1 juta. Pasti mereka akan sangat senang gitu. Nah ini contoh ilustrasi program cicilan syariah plus admin dan asuransi total. Nah ini contoh-contoh ilustrasi program cicilan syariahnya. 30 juta, DP 6 juta, pembiayaan 24, misal pembiayaan 24 juta, tinggal angsurannya sebesar ini kurang lebih. Nah ini untuk ilustrasi program cicilan syariah. Nah baik, karena malam ini insya Allah sudah berakhir, dan untuk pembayaran registrasi umroh yang tadi ada di pertama tadi, yaitu di PT Indo Berkah Sukses Mulia. Pembayaran hanya dilakukan ke PT Indo Berkah Sukses Mulia, yaitu di Bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan BSI. Selain ke rekening PT Indo Berkah Sukses Mulia, kami tidak bertanggung jawab. Nah, untuk pembayaran registrasinya, dan alhamdulillah untuk pembayaran registrasinya untuk sebesar 6 juta itu juga bisa diangsur 2 kali, yaitu sebesar 3 juta. Nah, 100% alokasinya juga sebagai sebagai voucher umroh. Hanya saja untuk besar 3 juta belum dapat invoice yang seperti tadi, tapi sudah berhak menjadi UC. Dan jika mendaftarkan jamaah berhak mendapatkan komisi 3 juta. Jadi bisa diangsur 2 kali. Tapi tadi seperti yang pertama tadi, promo hanya dilakukan yang bagi yang pembayaran 6 juta. Baik, sebelum acara ini ditutup, ada yang ditanyakan, bisa di-mute. Mungkin saya stop untuk rekamannya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita tutup, kita kasih waktu 5 menit